Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-8 teman-teman ya. Nanti akan ada 55 soal yang akan kita simulasikan. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Pengadministrasi perkantoran ini memiliki tugas ya untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, dan pelayanan publik. Jadi uraian tugasnya sebenarnya banyak ya teman-teman. Tugas pengadministrasi perkantoran ya lebih daripada 8. Nah, ini hanya contoh saja ya, ada 8. Jadi pertama melakukan kegiatan pengadministrasi, kedua melakukan tata kelola administrasi di instansi, kemudian ketiga menerima, mencatat, menyortir surat ya, kemudian keempat mendistribusikan surat undangan, kelima memberi lembar pengantar pada surat, mengelompokkan surat, pembuatan rencana kebutuhan unit, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain. Jadi sebenarnya tugas pengadministrasi perkantoran itu banyak teman-teman ya secara umum. Ini hanya gambaran saja 8 ini. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kebijakan privasi dalam pengelolaan data kantor? A. Kebijakan yang mengatur penggunaan data oleh semua orang. B. Kebijakan yang mengatur pengelolaan data pribadi serta hak-hak pengguna data. C. Kebijakan yang mengizinkan pengguna bebas data kantor. D. Kebijakan yang hanya berlaku untuk data yang tidak penting. Atau E. Kebijakan yang diberikan hanya untuk pegawai sebuah instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan kebijakan privasi dalam pengelolaan data kantor adalah dokumen hukum yang menjelaskan bagaimana data pribadi dikumpulkan dan dikelola, serta hak-hak pengguna data. Tujuannya adalah untuk mematuhi peraturan privasi dan memberikan informasi kepada pengguna tentang data pribadi mereka. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Kebijakan yang mengatur pengelolaan data pribadi serta hak-hak pengguna data. Itu yang dimaksud dengan kebijakan privasi dalam pengelolaan data kantor. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan otomasi dalam pengelolaan data perkantoran ya? Ini maksudnya otomatisasi ya. A. Proses manual yang dilakukan oleh karyawan. B. Penggunaan teknologi untuk membuat surat menyurat. C. Pengelolaan data secara acak. D. Penggunaan buku manual. Atau E. Penggunaan teknologi untuk mengelola data secara mandiri. Jawabannya adalah otomatisasi dalam pengelolaan data perkantoran. Jawabannya yang E ya. Pembahasan otomatisasi dalam pengelolaan data perkantoran adalah penggunaan sistem komputer dan perangkat lunak untuk mengolah data secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Otomatisasi perkantoran dapat membantu dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan data, pengelolaan dokumen, komunikasi, penjadwalan, manajemen hubungan pelanggan ya, aktivitas pemasaran dan lain-lain. Jadi yang pas ya jawabannya yang benar adalah yang E ya, penggunaan teknologi untuk mengelola data secara mandiri. Itu yang dimaksud dengan otomatisasi dalam pengelolaan data perkantoran. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan audit data dalam pengelolaan administrasi perkantoran? A. Proses menyimpan dan penghapusan data perkantoran. B. Menambahkan data baru untuk melengkapi data yang kurang. C. Penilaian menyeluruh terhadap penggunaan data. D. Menyimpan data yang tidak diperlukan. Atau E. Menggunakan data untuk keperluan pelayanan administrasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang C ya. Pembahasan audit data adalah penilaian menyeluruh terhadap semua aspek pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Audit data juga dikenal sebagai manajemen resiko data. Jadi jawabannya yang C ya, yaitu sebuah penilaian menyeluruh terhadap penggunaan data. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan aparatur
aparatur sipil negara ya atau ASN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023? A. Pegawai swasta, B. Tenaga ahli yang bekerja di lembaga pemerintah, C. Pegawai outsourcing, atau D. PNS atau P3K yang bekerja di instansi pemerintah, atau E. Pegawai di kementerian dan lembaga negara. Jawabannya adalah ya gampang ya. Tentu jawabannya yang D ya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2003, ASN adalah profesi yang dijalankan oleh pegawai negeri sipil ya atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi jawabannya yang D ya. PNS atau P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan administrasi keuangan? A. Proses pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Proses pencatatan transaksi keuangan dalam laporan keuangan. C. Pengelolaan barang dan jasa di perusahaan. D. Penyusunan rencana pemasaran dan penjualan produk. Atau E. Proses penyusunan rencana anggaran tahun berjalan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Betul. Yang A, teman-teman ya. Pembahasan administrasi keuangan adalah proses pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan pendataan, pencatatan, dan pengeluaran untuk mencapai tujuan suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Jadi jawabannya yang A ya, proses pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi utama dari administrasi keuangan adalah A. Mengatur kegiatan pemasaran, B. Memastikan ketersediaan bahan baku, C. Memastikan sistem keuangan perusahaan berjalan dengan baik, D. Menyusun laporan keuangan dalam satu periode, atau E. Mengatur pengeluaran belanja kantor dan belanja pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Pembahasan fungsi utama administrasi keuangan adalah memproses dan mengatur keuangan perusahaan agar sistem keuangan berjalan dengan baik dan benar. Jadi yang C ya, memastikan sistem keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan anggaran atau budget dalam administrasi keuangan? A. Daftar transaksi perusahaan. B. Rencana pemasukan dan pengeluaran yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan. C. Alat pembayaran yang sah di satu negara. D. Laporan keuangan tahunan perusahaan. Atau E. Keuangan organisasi untuk menjalankan kegiatan organisasi. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan anggaran atau budget dalam administrasi keuangan adalah rencana keuangan yang dibuat untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran biasanya dinyatakan dalam satu moneter dan mencakup jangka waktu 1 tahun. Jadi jawabannya yang B ya. Rencana pemasukan dan pengeluaran yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu disebut A. Laporan laba rugi, B. Laporan arus kas, C. Laporan keuangan tahunan, D. Laporan perubahan modal, atau E. Neraca atau balance sheet. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang E ya, teman-teman ya. Pembahasan neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Neraca berisi informasi mengenai kekayaan, kewajiban, dan modal perusahaan. Jadi jawabannya yang ini ya, neraca atau balance sheet. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arus kas? A. Total pendapatan dari penjualan, B. Laporan pengeluaran perusahaan, C. Pergerakan uang masuk dan keluar dalam satu periode waktu, D. Total keuntungan bersih perusahaan, atau E. Penggunaan keuangan untuk kegiatan rutin organisasi. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan arus kas atau cash flow adalah pergerakan uang masuk dan keluar suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Arus kas yang masuk disebut arus masuk, sedangkan yang keluar disebut arus keluar. Jadi jawabannya yang C ya. Pergerakan uang masuk dan keluar dalam suatu periode waktu. Selanjutnya,
Salah satu tujuan utama dari manajemen kas adalah A. Menjaga kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban, B. Menyusun rencana kegiatan pelayanan, C. Mengurangi biaya pengeluaran kebutuhan instansi, D. Meningkatkan jumlah alat kantor untuk menunjang pelayanan, atau E. Memastikan keuangan cukup untuk kegiatan instansi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu tujuan utama dari manajemen kas adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhannya. Jadi jawabannya yang A ya, menjaga kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan elemen dari laporan keuangan adalah A. Laporan laba rugi, B. Neraca, C. Laporan arus kas, D. Laporan pemasaran, atau E. Laporan perubahan modal. Jawabannya adalah yang bukan ya teman-teman, berarti kecuali ya, yang bukan elemen dari laporan keuangan. Ya, jawabannya yang D ya, laporan pemasaran. Kita lihat, komponen-komponen laporan keuangan adalah yang pertama laporan laba rugi ya, berarti ini ya, laporan laba rugi masuk. Kemudian laporan neraca oke. Kemudian laporan perubahan modal ya ini. Kemudian laporan arus kas, nah ini. Kemudian terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK ya. Nah, yang tidak ada adalah laporan pemasaran. Jadi yang bukan itu adalah yang D ya, teman-teman. Selanjutnya, dalam sebuah kegiatan administrasi perkantoran, menyusun anggaran dilakukan untuk A. Meningkatkan persediaan barang, B. Mengontrol pengeluaran, C. Mengurangi jumlah karyawan, D. Menghitung nilai aset perusahaan, atau E. Memperbanyak kegiatan. Maksudnya memperbanyak kegiatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Penyusunan anggaran dilakukan untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan perusahaan ya. Jadi kegiatan administrasi perkantoran dalam penyusunan anggaran dilakukan untuk mengontrol ya, mengontrol pengeluaran baik ataupun pemasukan gitu ya. Jadi jawabannya yang B. 13. Surat yang digunakan untuk keperluan kedinasan dan bersifat resmi disebut A. Surat pribadi, B. Surat edaran, C. Surat dinas, D. Surat niaga, atau E. Surat nota. Jawabannya adalah mudah ya ini. Kalau mudah kita jawab langsung. Jawabannya adalah yang C tentunya ya. Pembahasan. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh instansi, organisasi, atau badan pemerintah untuk menyampaikan informasi kedinasan. Surat dinas merupakan alat komunikasi tertulis yang memiliki karakter formal dan legal, serta menjadi bukti resmi yang memiliki kekuatan hukum. Jadi jawabannya yang C, surat dinas. Selanjutnya, fungsi utama dari surat dalam kegiatan administrasi adalah A. Sebagai alat komunikasi tertulis yang resmi, B. Sebagai alat untuk menambah penghasilan pegawai, C. Sebagai sarana promosi pelayanan, D. Sebagai alat untuk memantau kinerja pegawai, E. Sebagai alat untuk membuat laporan kegiatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang A ya. Pembahasan. Fungsi utama surat dalam kegiatan administrasi adalah sebagai sarana komunikasi formal untuk menyampaikan informasi penting. Jadi jawabannya yang A, sebagai alat komunikasi tertulis yang resmi. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk komponen atau bagian dari surat resmi adalah A. Alamat tujuan, tanggal isi surat, B. Salam pembuka, salam penutup, tanda tangan, C. Kop surat, nomor surat, perihal, D. Nama dan tanda tangan pengirim tembusan, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Ya, jadi semuanya benar teman-teman ya, yang di atas itu. Kita lihat, ada beberapa bagian-bagian surat yang biasanya dalam format penulisan surat, terutama untuk surat resmi seperti kop surat, tanggal surat, nomor surat, alamat surat, isi surat, lampiran, perihal, salam pembuka, salam penutup, kemudian nama pengirim surat dan tanda tangan, serta terakhir tembusan. Jadi semuanya benar ini teman-teman ya.
Ini merupakan bagian dari surat resmi. Jadi jawabannya yang E ya, semua benar. Selanjutnya, surat yang berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada banyak orang dalam satu organisasi disebut A. Surat keputusan, B. Surat perintah, C. Surat undangan, D. Surat edaran, atau E. Surat keterangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D ya. Surat edaran adalah dokumen tertulis yang berisi pemberitahuan, arahan, atau petunjuk teknis dari pihak berwenang kepada pihak terkait. Surat edaran biasanya dikirimkan dalam lingkup kerja sebuah lembaga, instansi, atau organisasi. Jadi jawabannya yang D ya, dalam lingkup kerja sebuah organisasi. Biasanya dia di satu divisi, satu SKPD, satu OPD, atau satu pemerintahan daerah gitu ya, surat edaran. Oke, jadi surat edaran. Selanjutnya, dalam kegiatan administrasi, surat menyurat, perihal dalam sebuah surat menunjukkan. Nah, ini yang ditanya perihal ya. Di dalam surat resmi itu ada perihal. A. Waktu penerbitan surat. B. Nomor surat. C. Pokok atau isi singkat dari surat. D. Alamat pengirim surat. Atau E. Penjelasan surat. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, betul. Jawabannya yang C, teman-teman. Pembahasan perihal dalam sebuah surat menunjukkan pokok atau inti isi surat tersebut. Perihal juga dapat disebut sebagai judul surat. Jadi jawabannya yang ini ya, pokok atau isi singkat dari surat. Selanjutnya, dalam kegiatan administrasi surat menyurat perkantoran, apa yang dimaksud dengan disposisi dalam surat menyurat? A. Instruksi tindak lanjut yang diberikan oleh pimpinan. B. Informasi singkat mengenai isi surat. C. Alamat lengkap penerima surat. D. Tanggal pembuatan surat. Atau E. Penjelasan lengkap tentang isi surat. Jawabannya adalah jawabannya jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasan disposisi surat adalah tanggapan atau instruksi dari atasan kepada bawahannya untuk segera ditindaklanjuti. Disposisi surat merupakan langkah penting dalam menanggapi dokumen yang diterima dan diarahkan untuk ditindaklanjuti. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi disposisi itu merupakan instruksi ya dari atasan ya untuk ditindaklanjuti yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Selanjutnya, surat resmi yang berasal dari instansi pemerintah dan ditujukan kepada perorangan atau lembaga disebut A. Surat pribadi, B. Surat niaga, C. Surat kedinasan, D. Surat undangan, atau E. Surat panggilan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C ya, surat kedinasan teman-teman. Jadi pembahasan surat resmi yang berasal dari instansi pemerintah dan ditujukan kepada perorangan atau lembaga disebut surat dinas ya. Atau di sini surat kedinasan ya. Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dinas instansi pemerintah. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, sistem penyimpanan arsip surat berdasarkan tanggal atau waktu disebut A. Sistem abjad, B. Sistem numerik, C. Sistem tanggal, D. Sistem subjek, atau E. Sistem wilayah. Ini penyimpanan arsip ya, tapi dia berdasarkan tanggal atau waktu itu disebut sistem apa? Kita lihat, ya jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Pembahasan sistem penyimpanan arsip surat berdasarkan tanggal atau waktu disebut chronological filing system ya, atau sistem tanggal teman-teman. Sistem ini menyusun arsip berdasarkan urutan waktu seperti tanggal, bulan, atau tahun yang tertera di dalam surat. Jadi jawabannya adalah sistem tanggal. Sistem arsip yang berdasarkan tanggal dan waktu itu sistem tanggal, atau kalau bahasa ininya chronological filing system. Selanjutnya, administrasi digital di perkantoran pemerintah bertujuan untuk A. Mengurangi tenaga kerja manusia secara keseluruhan, B. Mengurangi birokrasi yang berlebihan, C. Menyimpan arsip secara manual agar lebih aman, D. Mengurangi biaya operasional tanpa meningkatkan pelayanan, atau E. Meningkatkan pendapatan penghasilan pegawai. Jawabannya adalah di tujuan administrasi digital di perkantoran ya, di perkantoran pemerintah tujuannya.
Kita lihat jawabannya benar. Ya, yang B ya. Jadi tujuannya banyak teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, administrasi digital di perkantoran pemerintah bertujuan untuk. Jadi yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas administrasi publik. Kemudian yang kedua, mengurangi birokrasi yang berlebihan. Nah ini ya, termasuk ini ya. Mengurangi birokrasi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian keempat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kemudian memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian memudahkan akses informasi dan layanan publik. Kemudian terakhir, meminimalisasi kelambatan alur proses birokrasi. Jadi administrasi digital perkantoran pemerintah itu tujuannya banyak, salah satunya adalah yang B ini ya, untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan atau menyederhanakan birokrasi. Selanjutnya, sistem yang digunakan untuk pengarsipan dokumen dalam bentuk digital di perkantoran pemerintah disebut A. Sistem manual, B. Sistem informasi manajemen arsip kantor, C. Sistem verifikasi data, D. Sistem pengelolaan anggaran, atau E. Sistem kearsipan elektronik. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Sistem yang digunakan untuk pengarsipan dokumen dalam bentuk digital di perkantoran pemerintah disebut Electronic Archive atau e-archive ya, atau kearsipan elektronik atau e-filing gitu ya. Jadi sistem kearsipan elektronik gitu. Ada juga yang menggunakan ini teman-teman, sistem informasi manajemen arsip. Ini juga sama ya. Jadi sistem yang digunakan tuh ada beberapa ya. Ada sistem elektronik arsip ya. Ini atau e-filing ya, e-filing atau kearsipan elektronik. Atau bisa sistem ini. Jadi yang ini teman-teman jawabannya dua ya, yang benar. Ini benar. Nah, ini tanpa ada kantornya ya, sampai ini. Kemudian ini benar gitu. Jadi jawabannya bisa B dan E yang ini ya. Gitu teman-teman. Jadi sistem informasi manajemen arsip itu juga sistem yang biasa digunakan untuk pengarsipan dokumen ya dalam bentuk digital. Ini juga betul. Ini betul. Jadi khusus yang nomor 22 ini jawabannya 2 teman-teman ya. Ada 2, ini dan ini. Oke. Selanjutnya, salah satu keuntungan penerapan administrasi digital di perkantoran pemerintah adalah A. Meningkatnya biaya operasional kantor, B. Memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan akurasi informasi, C. Membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk mengelola sistem, D. Menghilangkan proses dokumentasi dalam bentuk fisik sepenuhnya, atau E. Mengurangi jumlah pegawai secara besar-besaran. Jawabannya adalah, kita lihat, ya yang B ya. Pembahasan. Salah satu keuntungan penerapan administrasi digital di perkantoran pemerintah adalah memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan akurasi informasi. Jadi jawabannya yang B ya. Memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan akurasi informasi. Selanjutnya, sistem yang memungkinkan perkantoran pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital disebut A. E-procurement, B. E-learning, C. E-government, D. E-library, atau E. E-digital. Jawabannya adalah yang A ya. Nah, sistem yang digunakan ya oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa itu adalah e-procurement ya, procurement. Jadi kita lihat pembahasan. Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE, Kementerian Keuangan, Biro Manajemen, BUMN, dan Pengadaan. Jadi jawabannya yang A ya. E-procurement ya. Procurement. E-procurement. Selanjutnya, dokumen yang dihasilkan dalam format digital dan disahkan dengan tanda tangan di digital ya disebut A. Surat edaran, B. Surat elektronik, C. Dokumen legal fisik, D. Dokumen elektronik, atau E. Dokumen penting. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya yang D, teman-teman ya. Pembahasan dokumen yang dihasilkan dalam format digital disahkan dengan tanda tangan digital disebut dokumen yang ditandatangani secara elektronik atau dokumen elektronik atau dokumen digital ya. Jadi jawabannya yang D, dokumen elektronik. Selanjutnya, salah satu contoh aplikasi e-government untuk keuangan daerah di Indonesia adalah Asiak, B. Simda, C. Siup, D. Simers, atau E. Sim. Sudah jelas ya? Kali ini gampang, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya yang B ya. Contoh aplikasi e-government untuk keuangan di daerah ya, itu adalah salah satu contohnya adalah Simda. Pembahasan Simda atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah sistem terkomputerisasi yang berbasis data untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. Jadi jawabannya Simda. Selanjutnya, manfaat dari tanda tangan digital dalam administrasi digital perkantoran pemerintah adalah A. Memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu verifikasi. B. Menambah waktu pemrosesan dokumen. C. Mencegah dokumen diakses oleh publik. Atau D. Mengurangi keamanan dokumen digital. E. Menghemat kertas. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Pembahasan manfaat dari tanda tangan digital dalam administrasi digital perkantoran pemerintah adalah memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu verifikasi. Jadi jawabannya yang A, memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu verifikasi. Selanjutnya, surat yang dibuat, dikirim, dan disimpan dalam format digital disebut A. Surat manual, B. Surat elektronik, C. Surat konvensional, D. Surat pos, atau E. Surat resmi. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, tentunya yang B, teman-teman ya. Pembahasan surat yang dibuat, dikirim, disimpan dalam format digital disebut surat elektronik atau B ya, surat elektronik. Selanjutnya, dokumen yang dikirim dalam format digital dan dilengkapi dengan pengaman untuk menjamin keasliannya dikenal dengan istilah A. Surat elektronik, B. Dokumen publik, C. Dokumen legal fisik, D. Dokumen elektronik dengan enkripsi, atau E. Dokumen penting. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Pembahasan dokumen yang dikirim dalam format digital dan dilengkapi dengan pengaman untuk menjamin keasliannya dikenal sebagai istilah dokumen elektronik dengan enkripsi. Ya, jadi yang D ya. Selanjutnya, penggunaan aplikasi email dalam administrasi surat digital mempermudah A. Pengarsipan fisik surat dalam dokumen cetak, B. Pembuatan surat secara manual, C. Pemusnahan arsip surat manual, D. Penyusunan surat dalam bentuk fisik, atau E. Pendistribusian dan penyimpanan surat secara digital. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang E, teman-teman ya. Pembahasan penggunaan aplikasi email dalam administrasi surat digital mempermudah pendistribusian dan penyimpanan surat secara digital. Jadi yang E ya, pendistribusian dan penyimpanan surat secara digital. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang merupakan fungsi utama dari aplikasi email? A. Mencetak dokumen, B. Mengirim pesan singkat, C. Mengirim dan menerima pesan elektronik, D. Mengedit gambar, atau E. Menyimpan surat digital. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar. Ya, yang C ya. Pembahasan fungsi utama email adalah untuk mengirim dan menerima pesan secara digital dan cepat melalui jaringan internet, memungkinkan komunikasi antar individu atau kelompok. Jadi jawabannya yang C ya, mengirim dan menerima pesan elektronik. Selanjutnya, apa kepanjangan dari email? A. Electronic mail, B. Electric mail, C. EC mail, D. Efficient mail, atau E. EC mail. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya ya yang A, teman-teman ya. Jadi diingat-ingat teman-teman, email itu kepanjangan daripada electronic mail ya. Jadi electronic mail.
yang berarti surat elektronik. Ini adalah metode pengiriman pesan digital melalui jaringan internet. Ingat-ingat, kepanjangan dari email adalah electronic mail. Selanjutnya, dalam kegiatan surat elektronik, fitur CC pada email digunakan untuk A. Menyisipkan lampiran file, B. Menambahkan penerima lain sebagai tembusan, C. Menyembunyikan penerima lain, D. Mengubah format email, E. Mengubah alamat penerima email. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang B ya. Pembahasan CC atau carbon copy digunakan untuk menambah penerima tambahan pada email yang bisa melihat siapa saja yang menerima salinan email tersebut ya. Atau ini ya, CC itu menambahkan penerima lain gitu ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, menambahkan penerima lain sebagai tembusan. Jadi ditembuskan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Berikut adalah keuntungan menggunakan email kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman, karena ada kata kecuali. A. Pengiriman pesan lebih singkat, lebih cepat ya. A. Pengiriman pesan lebih cepat. B. Memudahkan akses dari berbagai perangkat. C. Biaya pengiriman sangat tinggi. D. Memungkinkan pengiriman lampiran dokumen. Atau E. Menghemat tempat. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya yang C ya, yang bukan ya. Pembahasan salah satu keuntungan menggunakan email adalah biayanya yang rendah atau bahkan gratis. Sehingga opsi biaya pengiriman sangat tinggi bukanlah keuntungan gitu. Ini sebaliknya ya. Kalau email itu justru sangat mudah, terjangkau, ekonomis, bahkan sampai gratis. Nah, ini kebalikannya atau berlawanan ya. Biaya pengiriman sangat tinggi. Sehingga yang salah satu ya yang bukan keuntungan menggunakan email adalah ini. Pembahasan sudah ya, pembahasan tadi ya. Berarti soal selanjutnya. 35. Dalam pengelolaan administrasi surat elektronik, apa fungsi dari folder send pada email? A. Menyimpan pesan yang belum terkirim. B. Menyimpan pesan yang terkirim. C. Menyimpan pesan yang masuk. D. Menyimpan pesan yang dihapus. Atau E. Menyimpan pesan yang gagal terkirim. Jawabannya adalah, sangat mudah ya teman-teman yang berkecimpung ya atau sehari-hari kegiatannya berhubungan dengan surat elektronik atau email pasti langsung bisa jawab ini. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Pembahasan folder send adalah tempat di mana semua pesan yang sudah dikirim disimpan sehingga pengirim bisa meninjau kembali email yang sudah mereka kirimkan atau sudah mereka kirim ya. Jadi jawabannya yang B, menyimpan pesan yang terkirim. Selanjutnya, dalam pengelolaan administrasi surat elektronik, apa perbedaan antara CC dan BCC pada email? A. CC menyembunyikan penerima, BCC menampilkan penerima. C. B ya maksudnya, B. CC dan BCC memiliki fungsi yang sama. C. CC menampilkan penerima lain, BCC menyembunyikan penerima lain. D. BCC digunakan untuk menambahkan lampiran. E. CC menampilkan surat terkirim, BCC menampilkan surat diterima. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang C, teman-teman ya. Diingat-ingat perbedaan CC dan BCC. Kita lihat pembahasan. CC menampilkan penerima tambahan di email. Jadi dia menampilkan penerima tambahan di email. Nah, sedangkan BCC atau blind carbon copy itu menyembunyikan penerima lain dari daftar penerima. Gitu. Jadi kalau CC menampilkan, kalau BCC justru menyembunyikan. Itu perbedaan dari CC dan BCC pada email. Selanjutnya, dalam pengelolaan administrasi surat elektronik, apa yang dimaksud dengan spam dalam email? A. Pesan penting yang harus dibalas. B. Pesan berisi informasi pribadi. C. Pesan yang berisi iklan atau promosi tidak diinginkan. D. Pesan yang dikirim hanya ke satu penerima. Atau E. Pesan yang gagal diterima. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang C ya.
Pembahasan spam adalah pesan yang berisi iklan atau promosi yang seringkali tidak diinginkan oleh penerima. Pesan spam biasanya dikirim massal ke banyak orang. Jadi spam itu merupakan pesan sampah gitu ya, atau pesan yang memang tidak diinginkan yang masuk dengan cara massal biasanya ke banyak orang. Jadi pesan yang berisi iklan atau promosi yang tidak diinginkan oleh si penerima. Jadi itu adalah spam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsip transaksional? A. Arsip yang hanya disimpan dalam bentuk digital. B. Arsip yang hanya terkait dengan transaksi keuangan. C. Arsip yang hanya relevan untuk satu departemen dalam organisasi. D. Arsip yang mencatat transaksi bisnis atau kegiatan organisasi sehari-hari. Atau E. Arsip jual beli alat-alat kantor. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawabannya yang benar adalah yang D ya. Pembahasan arsip transaksional adalah jenis arsip yang mencatat transaksi bisnis atau kegiatan organisasi sehari-hari, seperti faktur, kwitansi, dan catatan transaksi lainnya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Arsip transaksional itu arsip yang mencatat transaksi bisnis atau kegiatan organisasi untuk sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengamanan fisik arsip? A. Proses pengenkripsi arsip digital. B. Proses menjaga arsip agar tidak bisa diakses oleh siapapun. C. Proses membuat salinan arsip untuk tujuan keamanan. D. Proses penghapus arsip yang sudah tidak diperlukan. Atau E. Proses pemindahan arsip ke kantor pihak keamanan. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawabannya yang B ya. Pembahasan pengamanan fisik arsip adalah proses untuk menjaga arsip fisik agar tidak bisa diakses oleh siapapun yang tidak berwenang. Ini melibatkan penggunaan kunci, ruangan terkunci, dan tindakan keamanan fisik lainnya. Jadi pengamanan fisik arsip ya, ini secara fisik ya diamankan, itu adalah proses menjaga arsip agar tidak bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Apa yang dimaksud dengan proses pemindahan arsip? A. Proses menggandakan arsip untuk keamanan. B. Proses menghapus arsip yang sudah tidak diperlukan. C. Proses memindahkan arsip ke gudang penyimpanan. D. Proses membuat indeks dari semua arsip. Atau E. Proses memindahkan arsip dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lainnya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang E ya. Pembahasan proses pemindahan arsip adalah proses yang melibatkan perpindahan arsip dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lainnya. Biasanya dalam rangka pemeliharaan, pengarsipan, atau untuk tujuan lainnya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi proses pemindahan arsip itu adalah proses pemindahan dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan yang lain. Selanjutnya, apa peran teknologi informasi dalam manajemen arsip modern? A. Teknologi informasi tidak memiliki peran dalam manajemen arsip. D. Teknologi informasi hanya digunakan untuk membuat salinan cadangan arsip. C. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan arsip digital termasuk penyimpanan, pencarian, dan keamanan. D. Teknologi informasi hanya digunakan untuk menghapus arsip yang sudah tidak diperlukan. Atau E. Teknologi untuk menyimpan arsip secara permanen. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang C ya. Pembahasan teknologi informasi memiliki peran kunci dalam manajemen arsip modern, terutama dalam pengelolaan arsip digital. Ini mencakup penyimpanan arsip elektronik, pencarian yang efisien, pengamanan data, dan penggunaan perangkat lunak arsip. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pengelolaan arsip digital termasuk penyimpanan, pencarian, dan keamanan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebijakan retensi arsip? A. Kebijakan yang mengharuskan penghapusan semua arsip setelah 1 tahun. B. Kebijakan yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum dihapus atau dihancurkan. C. Kebijakan yang mengharuskan penyimpanan semua arsip selamanya. D. Kebijakan yang memerintahkan perbuatan salinan dari semua arsip. Ya, memerintahkan pembuatan salinan dari semua arsip.
E. Kebijakan tahun penyimpanan untuk arsip tertentu. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan kebijakan retensi arsip adalah kebijakan yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum dihapus atau dihancurkan. Kebijakan ini berdasarkan pada hukum, peraturan, dan kebutuhan organisasi. Jadi kebijakan yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum dihapus atau dihancurkan. Itu yang dimaksud kebijakan retensi arsip. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen siklus hidup arsip? A. Proses penghancuran arsip yang sudah tidak diperlukan. B. Proses penggandaan arsip untuk keamanan. C. Pendekatan terstruktur untuk mengelola arsip dari pembuatan hingga pemusnahan. D. Proses membuat salinan arsip untuk tujuan keamanan. Atau E. Proses pengelolaan arsip dengan teknologi. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Pembahasan manajemen siklus hidup arsip adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola arsip dari saat pembuatan hingga akhir siklus hidupnya, termasuk retensi, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Jadi jawabannya yang C ya. Pendekatan terstruktur untuk mengelola arsip dari pembuatan hingga pemusnahan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam atau insiden yang dapat membahayakan arsip fisik? A. Biarkan saja arsip tersebut rusak karena tidak ada yang dapat dilakukan. B. Coba menyelamatkan arsip fisik sebanyak mungkin dan laporkan insiden kepada atasan. C. Tidak perlu melakukan tindakan karena arsip fisik tidak begitu penting. D. Jangan lapor kepada siapapun jika insiden terjadi. Atau E. Meminta petugas keamanan untuk mencari arsip fisik dan mengamankannya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, yang B, teman-teman ya. Pembahasan, jika terjadi bencana alam atau insiden yang dapat membahayakan arsip fisik, langkah pertama adalah mencoba menyelamatkan arsip fisik sebanyak mungkin. Selanjutnya, insiden harus dilaporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai. Jadi yang pertama itu kita melakukan penyelamatan ya, mencoba menyelamatkan arsip fisik sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sedapat mungkin. Kemudian baru kita melaporkan insiden kepada atasan atau kepada pihak yang berwenang. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses dekripsi dalam konteks keamanan arsip digital? A. Proses mengurangi ukuran arsip digital. B. Proses mengubah format arsip digital. C. Proses mengembalikan arsip digital ke bentuk aslinya setelah dienkripsi. D. Proses memeriksa integritas arsip digital. Atau E. Proses merubah bentuk arsip digital menjadi bentuk lain. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan proses dekripsi dalam konteks keamanan arsip digital adalah proses untuk mengembalikan arsip digital ke bentuk aslinya setelah dienkripsi. Ini memungkinkan pengguna yang sah untuk mengakses dan membaca arsip ya yang telah ini ya. Jadi proses deskripsi itu adalah proses mengembalikan arsip digital ke bentuk aslinya setelah dienkripsi. Oke, jadi ini memungkinkan ya pengguna yang sah untuk mengakses dan membaca arsip yang telah dikembalikan bentuk aslinya ya. Ini maksudnya yang telah dikembalikan bentuk aslinya kan setelah dienkripsi. Gitu. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan metadata arsip? A. Informasi yang terkandung dalam teks utama arsip. B. Informasi tentang arsip yang mendukung pencarian dan identifikasi. C. Nama file arsip. D. Tanggal pembuatan arsip. Atau E. Tempat penyimpanan arsip. Kita lihat jawabannya. Yang B ya teman-teman. Pembahasan
Metadata arsip adalah informasi yang terkait dengan arsip dan digunakan untuk mendukung pencarian, identifikasi, dan pengelolaan arsip. Ini mencakup informasi seperti judul, pembuat, tanggal pembuatan, dan lainnya yang membantu dalam pengelolaan arsip. Jadi jawabannya yang B ya, informasi tentang arsip yang mendukung pencarian dan identifikasi. Selanjutnya, mengapa penting untuk memiliki kebijakan retensi arsip yang baik dalam sebuah organisasi? A. Kebijakan retensi arsip hanya diperlukan untuk organisasi besar. B. Kebijakan retensi arsip membantu dalam mengurangi biaya penyimpanan. C. Kebijakan retensi arsip membantu menjaga rahasia perusahaan. D. Kebijakan retensi arsip memastikan keberlanjutan arsip yang relevan dan penting. Atau E. Kebijakan retensi arsip memastikan tempat penyimpanan arsip. Kita lihat jawabannya benar. Ya, adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan kebijakan retensi arsip adalah alat yang penting untuk mengatur dan mengelola arsip dalam organisasi. Ini membantu dalam menjaga arsip yang relevan dan penting sambil mengurangi jumlah arsip yang tidak perlu disimpan. Hal ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Jadi kebijakan retensi arsip adalah memastikan keberlanjutan arsip yang relevan dan penting ya. Jadi menjaga, memastikan keberlanjutan dan lain sebagainya ya. Itu kaitannya dengan kebijakan retensi arsip di sebuah organisasi. Jadi yang D. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan arsip yang rusak atau mengalami kerusakan? A. Abaikan saja arsip tersebut karena sudah rusak. B. Coba memperbaiki arsip tersebut sendiri. C. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan atau petugas arsip untuk tindakan lebih lanjut. D. Jangan memberitahu siapapun dan simpan arsip tersebut di tempat tersembunyi. E. Membawa arsip tersebut ke tempat perbaikan dokumen. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang C ya. Jika Anda menemukan arsip yang rusak atau mengalami kerusakan, langkah yang tepat adalah melaporkan temuan tersebut kepada atasan atau petugas arsip. Mereka akan dapat mengambil tindakan lebih lanjut seperti perbaikan atau pemindahan arsip yang rusak. Jadi jawabannya yang C ya. Laporkan temuan tersebut kepada atasan kita atau petugas arsip untuk tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses indeksasi dalam manajemen arsip? A. Proses membuat salinan arsip untuk tujuan keamanan. B. Proses memberikan kode unik pada setiap arsip. C. Proses pengorganisasi arsip berdasarkan urutan abjad. D. Proses membuat daftar atau indeks yang memudahkan pencarian dan identifikasi arsip. E. Proses penyusunan arsip pada filing kabinet. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D ya. Pembahasan ini yang D berarti ya. Kita lingkari dulu. Pembahasan proses indeksasi dalam manajemen arsip adalah proses membuat daftar atau indeks yang memudahkan pencarian dan identifikasi arsip. Ini melibatkan memberikan deskripsi, kata kunci, atau kode unik pada setiap arsip untuk merujuknya dengan mudah saat diperlukan atau saat dicari ya. Jadi jawabannya yang D ya, proses membuat daftar atau indeks yang memudahkan pencarian dan identifikasi arsip. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses pemusnahan arsip? A. Proses menggandakan arsip untuk keamanan. B. Proses mengembalikan arsip digital setelah dienkripsi. C. Proses menghapus arsip yang sudah tidak diperlukan. D. Proses mengatur arsip dalam urutan abjad. Atau E. Proses pembakaran arsip pada filing kabinet. Jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Pembahasan proses pemusnahan arsip adalah proses menghapus arsip yang sudah tidak diperlukan atau tidak lagi relevan bagi organisasi.
Ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan dan menjaga keamanan data. Jadi jawabannya yang C. Proses penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penyimpanan jangka panjang? A. Penyimpanan arsip dalam waktu yang sangat singkat. B. Penyimpanan arsip untuk jangka waktu yang lama. C. Penyimpanan arsip dalam bentuk fisik. D. Penyimpanan arsip hanya dalam bentuk digital. Atau E. Penyimpanan arsip dalam lemari besi. Ya, kita lihat jawabannya. Yang B, teman-teman ya. Jadi sudah jelas sebenarnya pertanyaannya penyimpanan jangka panjang. Ya, tentunya ini penyimpanan dengan waktu yang cukup lama. Kalau kita lihat pembahasan penyimpanan jangka waktu panjang adalah praktik penyimpanan arsip untuk jangka waktu yang lama. Biasanya untuk tujuan historis, hukum, atau penelitian. Ini sering melibatkan lingkungan penyimpanan yang aman dan metode preservasi khusus. Gitu. Jadi penyimpanan jangka panjang itu penyimpanan arsip untuk jangka waktu yang lama. Yang B ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan audit arsip? A. Proses penghapus arsip yang sudah tidak diperlukan. B. Proses menggandakan arsip untuk keamanan. C. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajemen arsip untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. D. Proses membuat salinan arsip untuk tujuan keamanan. Atau E. Evaluasi penyusunan arsip dalam lemari. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan audit arsip adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajemen arsip untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi jawabannya yang C. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajemen arsip untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsip vital? A. Arsip yang hanya relevan untuk satu departemen dalam organisasi. B. Arsip yang harus disimpan dalam bentuk fisik. C. Arsip yang sangat penting bagi kelangsungan operasional organisasi. D. Arsip yang tidak lagi digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Atau E. Arsip yang disimpan di lembaga arsip nasional. Jawabannya adalah arsip vital ya. Kita lihat jawabannya benar. Ya, yang C ya teman-teman. Pembahasan arsip vital adalah jenis arsip yang sangat penting bagi kelangsungan operasional organisasi. Biasanya, ini termasuk dokumen-dokumen yang harus tetap tersedia dalam segala kondisi, seperti kontrak penting, kebijakan, dan informasi kunci lainnya. Jadi jawabannya yang C ya. Arsip yang sangat penting bagi kelangsungan operasional organisasi. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan pencatatan atau log kegiatan dalam manajemen arsip? A. Untuk menghindari penggunaan arsip oleh pihak yang tidak berwenang. B. Untuk memberikan arsipari informasi tambahan tentang arsip. C. Agar mudah melacak aktivitas yang terkait dengan arsip seperti akses dan perubahan. D. Pencatatan kegiatan tidak penting dalam manajemen arsip. Atau E. Untuk membukukan historis arsip. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang C ya teman-teman. Pembahasan pencatatan atau log kegiatan dalam manajemen arsip penting untuk melacak aktivitas yang terkait dengan arsip, seperti siapa yang mengaksesnya, kemudian kapan, dan apa yang telah diubah atau ditambahkan. Ini membantu dalam mengamankan dan mengaudit arsip. Jadi jawabannya yang C ya, agar mudah melacak aktivitas yang terkait dengan arsip seperti akses dan perubahan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran atau kehilangan arsip yang berisi informasi sensitif atau rahasia? A. Biarkan saja kejadian itu berlalu tanpa tindakan. B. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan atasan. C. Coba untuk menemukan arsip yang hilang sendiri. D. Tidak perlu melapor jika arsip tersebut kemungkinan akan ditemukan nanti. Atau E. Diam saja, seolah tidak mengetahui kejadian tersebut. Oke, kita lihat.
Jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Jika terjadi kebocoran atau kehilangan arsip yang berisi informasi sensitif atau rahasia, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan atasan. Tindakan lebih lanjut akan diambil untuk menangani situasi tersebut. Jadi jawaban yang betul ya, jawaban yang benar adalah yang B ya. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan atasan, agar nanti pihak berwenang dan atasan bisa mengambil langkah-langkah berikutnya untuk menangani situasi tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh daripada 55 soal tentang pengadministrasi perkantoran untuk P3K kompetensi teknis. Mudah-mudahan dengan sering kita latihan, sering kita baca ya tentang pengadministrasi perkantoran, itu memudahkan kita saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.